perkenalkan nama aku Sini Nevadelia yang bakal jadi host di podcast kali ini. Nah, topik kali ini tuh keren banget loh guys, yaitu tentang burung dari surga atau Bird of Paradise, alias burung cendrawasih. Nah, podcast itu kan nggak mungkin sendiri, jadi aku ada 2 narasumber. Dadah. Hai guys, perkenalin nama aku Lailatul Harifah. Nama aku Dilan Sibulan. Salam kenal semuanya. Makasih udah datang di podcast kali ini, Kak Hanif dan Kak Jelang. Oke teman-teman, jadi burung cendrawasih ini tuh keren banget ya, karena warnanya tuh bervariasi banget. Jadi ngejreng-ngejreng banget tuh. Nah, makanya pantas banget dijulukin burung dari surga. Nah, boleh dong Kak Hanif dijelasin lebih detail tentang burung ini? Oke, jadi burung cendrawasih ini benar-benar burung yang terkenal banget sama keindahannya. Bahkan dia tuh disebut sebagai Bird of Paradise, jadi kayak burung dari surga gitu. Nah, jadi dia tuh punya keindahan banget, apalagi yang jantan. Soalnya mereka punya warna yang beragam. Dia ada warna merah yang ngejreng, ada warna biru yang bagus, terus ada hijau zamrud. Pokoknya mereka tuh warnanya tuh cakep banget. Kak Hanif udah pernah lihat langsung belum gitu sih? Kalau langsungnya belum, soalnya kan itu biasanya di daerah Papua dan aku belum pernah ke sana. Wah, makanya pantas banget ya disebut burung dari surga. Berarti burung ini tuh secara ilmiah tuh termasuk ke dalam kelompok apa sih? Untuk klasifikasinya sendiri, dia tuh dari kingdomnya Animalia, terus dia filmnya Chordata, dan dia termasuk kelas Aves. Lebih tepatnya itu untuk yang di bagian ordonya ini Passeriformes, dan di familinya ini Paradisea, dan di familinya ini ada 40 jenis yang tersebar di beberapa genus. Contohnya itu kayak Paradisea minor atau burung cendrawasih kuning kecil, dan Cicirinus regius atau yang bahasa Indonesianya ini burung cendrawasih raja. Nah, kalau dari penampilannya sendiri tuh ciri khas burung cendrawasih itu apa sih? Nah, ini yang paling menarik banget nih. Burung cendrawasih itu punya bulu yang mencolok dan warna yang indah. Apalagi untuk yang jantannya. Yang paling kecil tuh 15 cm dan yang besarnya ini 40 cm. Mereka gunain bulu dan warnanya ini untuk menarik pasangan betina mereka di atas ranting pohon sambil menari-nari. Itu lucu dan unik banget. Keren banget ya, bahkan burung jantan pun rela nari-nari di ranting pohon buat narik perhatian betina. Iya, bener. Burung jantannya ini sampai bersihin ranting pohonnya dulu. Abis itu mereka menari-nari di ranting pohon. Tapi sayangnya kalau habitat mereka diganggu seperti penebangan pohon, mereka tuh bakal stres dan sulit untuk berkembang biak. Sulit juga ya, jadi mereka juga bisa stres loh. Burung juga bisa stres loh guys. Bisa dong. Aku mau izin tambahin dikit. Jadi keunikan juga dari selagi cendrawasih jantan, selain mereka effort juga untuk nyari betina, kalau marah mereka juga punya ciri khas yang unik. Jadi mereka tuh kalau misalnya marah, mereka tuh bakal lompat-lompat agresif, terus tuh mereka tuh bakal ngeluarin suara yang kenceng. Jadi tuh kayak ibaratnya ngusir gitu loh. Gitu, terus kayak lucu banget pokoknya. Jadi pengen melihara burung itu. Tapi sayangnya kan dia dilindungi, jadi susah buat melihara. Mimpi aja. Nah, seperti yang dibilang tadi, kalau habitat mereka gampang banget terganggu, bahkan cuma karena ada penebangan pohon mereka bisa stres gitu kan. Benar banget, iya. Jadi berarti penting banget kan buat ngejaga habitat mereka, karena rumah asli mereka aja kan di hutan tropis Papua. Bayangin aja di sana kan lembab, hijau, juga penuh pohon tinggi kan. Iya. Nah, boleh dong dijelasin lebih lengkap tentang habitat mereka ini? Kalau habitatnya sendiri, kayak bener tadi kakak Naifa jelasin, ada di bagian Papua sana. Nah, tapi nggak Papuanya tuh nggak cuma Papua yang Indonesia, tapi juga ada Papua Nugini. Terus dia juga tersebar di wilayah-wilayah pulau kecil di Indonesia Timur, contohnya kayak Pulau Aru, Halmahera, sama pulau-pulau kecil lainnya. Burung cendrawasih ini juga berkembang biak secara seksual dan bertelur. Mereka akan bertelur 1-2 butir dan akan diirami 2-3 minggu. Setelah menetas, anak burung cendrawasih ini akan dirawat hingga cukup kuat untuk belajar berterbang dan mencari makan sendiri. Setelah dewasa, apalagi untuk yang jantan, akan tumbuh bulu yang indah dan belajar menari.
Bahkan dari kecil aja udah disuruh mandiri lah guys. Iya guys. Tapi jangan salah, karena burung cendrawasih ini bukan cuma cantik doang. Dia tuh punya peran penting banget buat ekosistem. Nah, bisa dibilang kayak kurir biji yang bantu regenerasi hutan. Nah, aku jadi keinget pepatah kalau jangan nilai sesuatu dari luar aja, tapi juga cari tahu tentang dalamnya. Nah, kalau dari sisi manfaat tuh, peran burung itu apa aja sih? Kalau peran burung cendrawasih ini itu tuh buat hutan, buat alamnya itu benar-benar bagus banget. Soalnya burung cendrawasih ini kan makan biji dari buah-buahan kan. Iya. Nah, bijinya ini mereka tuh sebarkan lagi ke hutan. Jadi itu benar-benar menjaga ekosistem banget kan, karena dari biji itu bisa tumbuh benih-benih baru. Jadinya tuh kayak bikin hutan tuh nggak cepet punah gitu pohon-pohonnya. Dan untuk sisi budaya, khususnya di Papua, burung cendrawasih ini punya nilai simbolis yang tinggi. Jadi itu burung cendrawasih ini jadi lambang keindahan, identitas, dan kebanggaan masyarakat lokal. Tapi perlu diingat kalau burung cendrawasih ini nggak agresif kok. Justru mereka ini burung yang pemalu dan suka menjauh dari masyarakat lokal. Nah, berarti yang bahaya itu bukan burungnya ya, tapi manusia yang terus-menerus ngerusak habitat mereka. Iya. Nah, jadi gimana sih cara ngelindungin habitat mereka tuh? Cara mudahnya itu kita bisa ikut serta menjaga dan melindungi hutan, dan juga kita bisa mendukung konservasi dan edukasi lingkungan, serta kita nggak beli produk dari hasil dari perburuan liar. Semakin besar masyarakat sadar akan pentingnya burung cendrawasih, semakin besar juga peluang burung ini untuk dapat bertahan hidup. Oke. Wah, obrolan kali ini tuh benar-benar bikin aku makin kagum sama burung satu ini. Nah, makasih banget ya buat Kak Hanif dan Kak Jelang yang udah sharing hal keren tentang burung cendrawasih. Ya, Iya, sama-sama. sama-sama. Aku juga seneng banget bisa diundang ke sini. Terus juga harapan aku ya, doa aku semoga makin banyak manusia dan orang-orang yang sadar kalau Amin. misalnya menjaga hutan itu penting banget, apalagi Benar. sama hewan-hewan sama tumbuhan-tumbuhan yang udah langka. Ya, semoga sih udah nggak ada orang-orang yang suka pemburuan liar, Amin. terus penebangan liar gitu. Semoga itu juga nggak baik. Iya, dan jangan lupa jaga hutan kita supaya burung surga tetap bisa menari di alamnya yang indah. Nah, makanya Ayo jaga hutan. hutan. Yeay. nah, semoga obrolan kita kali ini tuh bisa bikin semua lebih peduli sama alam ya. Amin. Oke guys, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Like And comment and share. Ke teman-teman terdekat kalian biar lebih tahu tentang burung ini, karena burung itu unik banget. Nah, sampai sini dulu dari kita. Dadah. Dadah.